Saudara-saudara, mari kita sama-sama mendengarkan kisah para orang kudus. Dan kisah orang kudus hari ini adalah kisah seorang kudus yang bernama Thomas. Santo Thomas, seorang rasul. Baik, mari kita dengarkan. Thomas lahir di Galilea dan dikenal sebagai salah seorang dari ke-12 rasul Yesus. Perihal tempat dan waktu dia dipilih menjadi rasul tidak dibeberkan dalam Injil. Banyak keterangan tentang pribadinya dapat ketemu dalam Injil Yohanes. Thomas yang disebut juga Didimus, yang artinya kembar, adalah seorang nelayan pembantu. Ia tidak memiliki perahu sendiri seperti Petrus dan Andreas. Hidupnya hampir selalu serba kekurangan. Hal inilah yang membuat dia bersikap selalu hati-hati, pesimis, dan cepat menyangka akan hal yang buruk atas dirinya. Banyak orang mempunyai gambaran yang kurang tepat tentang Thomas. Meskipun demikian, Thomas dikenal berani. Thomas hadir pada peristiwa pembangkitan Lazarus dan perjamuan terakhir. Di antara ke-12 rasul, Thomas dikenal sebagai orang yang tidak mudah mempercayai sesuatu. Sikapnya inilah terlihat dengan sangat jelas dalam peristiwa penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Yohanes 20, 24-9. Oleh karena itu, di kalangan umat Kristen sering terjadi gambaran yang kurang tepat, kurang baik tentang Thomas. Setiap kali nama yang disebut, yang terbayang di benak mereka adalah seorang rasul yang tidak mau percaya kepada suatu hal yang belum disaksikannya sendiri. Ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus meninggal dunia, ia berkeputusan untuk kembali ke Yudea. Padahal baru saja orang mau melemparinya dengan batu di daerah itu. Sudah para rasul gagal menahan Yesus, Thomas dengan tegas mengajak, "Ayo kita pergi juga, biar kita mati bersama-sama dengan dia." Thomas tidak mau membiarkan Yesus pergi sendirian menantang bahaya. Thomas adalah orang yang sering terus terang, polos, dan tidak malu-malu menyatakan ketidaktahuannya. Pada perjamuan terakhir, ketika Yesus berpamitan, Thomas bertanya dengan polos, "Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Keraguan Thomas ini mengundang Yesus untuk menyingkap rahasia Tritunggal yang mendalam. "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku." Sikap ragu-ragu Thomas tampak jelas sekali dalam sikapnya terhadap berita penampakan Yesus kepada para rasul. "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Tentang sikap Thomas ini, Santo Agustinus menulis, "Dengan pengakuannya dan dengan menjamah luka Tuhan, ia sudah mengajar kepada kita apa yang harus dan patut kita percaya. Ia melihat sesuatu dan percaya sesuatu yang lain. Matanya memandang kemanusiaan Yesus, namun iman mengakui kealahan Yesus, sehingga dengan suara penuh gembira bercampur penyesalan mendalam ia berseru, 'Ya Tuhanku dan Allahku.' Kepadanya Yesus bersabda, 'Karena kau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.' Kata Yesus ini mengandung masih berkumandang aktual hingga dewasa ini. Tentang karya-karya Thomas, sudah itu kitab suci tidak menyebut apa-apa lagi. Juga tidak ada 10 surat peninggalan Thomas sampai kepada kita. Menurut tradisi yang dibenarkan oleh Santo Ambrosius dan Hieronymus, Thomas menyebarkan kabar gembira ke timur dengan mengikuti jalan para pedagang
yaitu ke Syria, Armenia, Persia, dan India. Dekat Madras di kota Malaipur, Thomas menerima mahkota kemartirannya. Orang Kristen India Selatan lebih-lebih di sepanjang pantai. Siro Malabar percaya bahwa Thomas mempertobatkan Raja Gondapur dan bahwa mereka adalah keturunan orang-orang Kristen abad pertama. Thomas mati ditusuk tombak dan relikinya masih tetap ada pada makamnya. Dibuka pada tahun 1923. Oke, sekian dan terima kasih.